sebelumnya. Munculnya game konsol yang sudah 5 kali berevolusi ini tak sedikit membuat para warganet bercuit kocak dan bahkan membuat meme karena bentuknya yang tidak biasa. Bukan cuma itu, ada pula yang memberikan tips pada ibu-ibu agar lebih berhati-hati jika ada barang yang mencurigakan mirip air purifier dibawa oleh suami. Ada-ada saja ya para warganet ini. Di luar bentuknya yang menjadi bahan candaan halayak, spek dan prosesor game konsol zaman sekarang sungguh memukau mata. Game-game yang rencananya akan dimainkan di konsol ini memiliki kualitas grafis yang luar biasa hingga kita hampir tidak bisa membedakannya dengan dunia nyata. Pernahkah Anda membayangkan evolusi sebuah game akan menjadi seperti sekarang ini? Seperti apa sih perubahan game dari masa ke masa? Kalau sekarang sudah secanggih ini, kira-kira dahulu kualitasnya seperti apa ya? Berikut ulasan selengkapnya versi Underspot. Di tahun 1966, seorang perakit televisi di era Perang Dunia Kedua menciptakan konsep permainan di layar televisi. Bapak pencetus video game ini bernama Rob Bear. Dilansir New York Times, konsep bermain video game di layar televisi pertama kali diperkenalkan Bear pada tahun 1966. Namun baru 2 tahun kemudian ia mampu memamerkan prototipe konsol game pertama di dunia yang ia beri nama Brown Box. Rob Bear terus melakukan inovasi pada konsolnya. Di tahun 1972, konsep Bear dibeli perusahaan komersil dan berubah nama menjadi Magnavox Odyssey. Game ini berisi 16 jenis game yang dapat diganti-ganti dengan menggunakan sebuah switch. Magnavox Odyssey tercatat sebagai konsol video game tersukses di dunia dengan penjualan mencapai 130.000 unit di tahun pertama. Di era ini mulai muncul permainan game yang sudah berwarna setelah sebelumnya hanya hitam putih. Hasilnya di tahun 1976 beberapa game konsol menjadi primadona seperti Fairchild Channel F, Atari 2600, dan Magnavox Odyssey seri kedua. Atari 2600 menjadi yang terbaik di eranya karena berhasil terjual sekitar 27 juta unit. Kesuksesan Atari karena didukung game andalannya berjudul Asteroids, sebuah game yang memiliki misi menghancurkan batu-batu meteor dengan menggunakan pesawat. Serta satu game berjudul Space Invader, game dengan misi melawan pesawat alien yang menyerang bumi. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1983. Perusahaan game asal Jepang bernama Famicom yang kini dikenal sebagai Nintendo menggunakan prosesor 8-bit dengan variasi warna pada game yang jauh lebih variatif. Banyak game legendaris lahir pada dekade ini, mulai dari Pac-Man, Donkey Kong, hingga Mario Bros. Di era ini juga terjadi perang konsol game yang pertama antara dua perusahaan raksasa yang memicu persaingan teknologi hingga game bisa berkembang pesat hingga hari ini. Generasi ini disebut-sebut sebagai zaman emas dalam dunia video game, masa di mana konsol 16-bit muncul dan membawa perubahan drastis pada grafik, tata suara, dan gameplay pada aneka genre game. Pada tahun 1990, perusahaan game yang bermarkas di Ota, Jepang, merilis Sega Mega Drive atau Genesis. Game konsol yang menarik perhatian pencinta game khususnya di Amerika. Game andalan Sega saat itu adalah Sonic the Hedgehog. Kalau generasi 90-an pasti tahu banget nih. Kala itu rivalitas dua raksasa game disimbolkan sebagai pertarungan antara Sonic melawan Mario Bros, dua ikon andalan Sega dan Nintendo. Era ini juga menjadi penanda lahirnya game handheld pertama besutan Nintendo bernama Game Boy.
Wajah baru gaming dengan konsep portable ini ikut meramaikan jagat persaingan game. Tercatat di tahun 1989, Game Boy berhasil terjual hingga 118 juta unit di seluruh dunia dan menjadi tren gaming yang fenomenal. Generasi ini menandai lahirnya era game 32-bit dan 64-bit dengan grafis yang jauh lebih realistis untuk ukuran kala itu. Pendatang baru di dunia gaming yaitu Sony merilis seri pertamanya di tahun 1995 dengan mengubah game dari cartridge ke bentuk kepingan disk. Tahun 1995 juga menjadi cikal bakal teknologi virtual game. Raksasa Game merilis game bernama Virtual Boy dan merupakan game virtual pertama di dunia. Generasi ke-6 dibuka dengan peluncuran konsol yang tragisnya menjadi konsol terakhir milik Sega, bernama Dreamcast. Konsol unik ini memiliki fitur game online dan merupakan konsol game 128-bit pertama di dunia. Di era ini pula, game konsol tak lagi dimainkan hanya 2 orang, melainkan bisa 4 orang. Inovasi juga terjadi pada game portable beberapa fitur seperti touchscreen dan online, menjadi senjata pamungkas developer sehingga gamer membeli game portable. Bahkan game bertemakan dance juga lahir di era ini. Pada generasi ke-7, konsol game mengalami peningkatan grafik 3D di setiap tahunnya. Selain itu, juga pada generasi ini muncul teknologi wireless control, serta fitur-fitur yang ada di komputer seperti Wi-Fi dan koneksi internet, sehingga para pengguna bisa bermain secara bersama walaupun terpisah ruang. Era ini juga memperkenalkan 2 hal baru dengan tajuk game online. Yang pertama adalah kehadiran Steam, dan yang kedua adalah konsol yang diproduksi oleh Microsoft. Di era ini konsol game semakin canggih. Genre game merambah ke game interaktif yang mengharuskan gamer bergerak saat memainkannya. Bahkan konsol game tak hanya sebagai mesin game seperti biasa, namun juga multiguna sebagai pemutar musik, pemutar video, layanan streaming, hingga media transaksi online. Wah, akan seperti apa ya kalau gitu game konsol tahun-tahun mendatang? Katanya sih, game-game nanti nggak harus dimainkan dari konsol, tapi bisa lewat TV atau HP. Bener nggak ya?